ada yang mulai kuliah untuk yang mahasiswa baru semester ini? Sudah, Pak. Sudah ya? Kemarin kuliah apa? Computer vision, Pak. Langsung computer vision. Oh, anu ya, pilihan ya. Iya, Pak. Oke, oke. Ya udah. Jadi untuk semester ini ada satu mata kuliah wajib yang harus diambil, termasuk untuk mahasiswa yang semester lalu masuk yang mata kuliah ini adalah mata kuliah penciri khas di S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi Informatika ya. Nah, saat ini nama mata kuliahnya kan pengembangan sistem berbasis paradigma sosio-religio teknis. Nah, ini mata kuliah kalau dicari kemiripannya di dunia dan seluruh dunia mungkin nggak akan ketemu gitu ya. Dan Anda cari-cari mungkin juga bingung ini mata kuliah apa ini. Karena ini memang khasnya S2 Informatika di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Meski demikian saat ini sedang ada redesain kurikulum, kita ada rencana untuk sedikit merevisi mata kuliah ini menjadi mata kuliah yang memiliki paradigma cakupan yang lebih luas. Jadi pengembangan sistem berparadigma sosio-religio teknis itu eh, bukan sebuah mata kuliah yang tanda petik membawa pengembangan-pengembangan aplikasi perangkat lunak yang berbasis agamis gitu bukan ya, tetapi nanti cakupan ininya lebih luas, cakupan paradigmanya ya. Nah, di awal ini saya ingin memberi beberapa poin dulu. Poin pertama adalah bahwa karena mata kuliah ini mata kuliah wajib yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa S2, dan ini penciri khas, jadi nanti harapannya seluruh alumni S2 Informatika itu memiliki wawasan tentang bagaimana mengembangkan sistem. Mengembangkan itu kan ada tahapan analisisnya, perancangannya, pembangunannya, dan seterusnya secara komprehensif. Komprehensif di sini maksudnya wawasannya itu wawasan sosiologis, religiusitas, dan teknikal. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk perkuliahannya sendiri ini nanti eh, digabung ya, digabung antara kelas A dan kelas B. Dan saya seperti ini. Tapi modelnya hybrid ya. Jadi kalau yang bisa hadir di kampus ya silakan hadir di kampus sesuai dengan ruangan yang sudah ditentukan di jadwal. Nah, itu yang pertemuan satu. Pertemuan duanya, jadi setiap minggu itu sejadwal kan ada dua pertemuan ya. Pertemuan keduanya nanti diselenggarakan secara online, seperti hari ini. Jadi nanti insya Allah akan saya berikan link Zoom-nya ketika akan kuliah secara online. Oke, itu yang pertama, tentang pelaksanaan perkuliahannya. Kemudian yang kedua, kelasnya nanti rencananya memang saya gabung antara A dan B ya. Jadi nanti untuk pertemuan pertamanya itu hari Selasa sesuai jadwal jam 8.50. Nah, ini tadi terpaksa saya undurkan sebentar karena ini saya tuh sedang posisinya tidak di kampus juga. Ini ada undangan rapat dari prodi sehingga saya keluar sebentar dari rapat untuk membuka perkuliahan ini. Jadi nanti kalau sudah eh, rutin, nanti insya Allah mulai Selasa depan itu di kampus jam 8.50. Kalau nggak salah ruangannya kalau nggak 101, 102. Bagi yang bisa hadir. Bagi yang tidak bisa hadir ya nanti insya Allah tetap kita fasilitasi secara hybrid. Ada link Zoom-nya. Nah, untuk pertemuan kedua itu kalau nggak salah hari Kamis ya. Nah, yang jadwalnya hari iya ada yang Jumat, ada yang Kamis ya. Ada yang Jumat, ada yang Kamis. Kalau nggak salah kan itu. Nah, kira-kira pilih yang Kamis atau Jumatnya yang untuk online-nya. Mayoritas di sini bagaimana?
Ya, Jumat. ya itu jadwalnya ada Kamis dan Jumat. Makanya saya tanya yang untuk pertemuan online-nya, mayoritas pilih yang hari Kamisnya atau hari Jumatnya? Kamis boleh, Pak. Kamis boleh, Pak. Kamis ya. Ya. Kamis. Jadi Kamis jam 8.50 ya. Kalau di jadwal itu ya. Iya, Pak. Oke. Jadi nanti kalau begitu yang online-nya itu Kamis 8.50 ya. Jadi nanti ada 2 kali pertemuan setiap minggu, Selasa 8.50 hybrid, yang bisa hadir kampus, yang tidak bisa nanti online. Yang pertemuan keduanya itu online secara eh, video conference, Zoom meeting seperti ini, hari Kamis 8.50. Nanti linknya akan saya berikan. Itu terkait pelaksanaannya. Dan ini kuliah tim teaching ya. Nanti saya hanya eh, mengampunya sampai setengah semester berikutnya nanti dilanjut oleh Pak Aulia, dosen tim saya nanti. Jadi setengah semester saya, setengah semester Pak Aulia. Kemungkinan nanti jadwalnya juga akan sama ya. Nanti saya sampaikan ke Pak Aulia untuk jadwal ini. Itu pelaksanaan perkuliahannya. Nah, sekarang untuk portofolio penilaiannya. Jadi selama perkuliahan yang saya handle, itu nanti hanya ada satu portofolio penilaian, yaitu portofolio penulisan artikel. Nah, artikel dengan template jurnal gitu ya. Artikel dengan template jurnal, hanya satu itu saja selama setengah semester. Tidak ada tugas-tugas lain, tidak ada portofolio penilaian yang lain. Sehingga nanti Anda mulai hari ini sudah harus memikirkan mau menulis artikel dengan tema apa, tema spesifiknya, tetapi tema besarnya itu harus tema yang terkait dengan bagaimana merancang sistem komputasi yang mengimplementasikan paradigma sosio-religio teknis. Nah, paradigma sosio-religio teknis itu seperti apa kan nanti dalam perjalanan perkuliahannya akan kita jelaskan. Nah, tugas ini bukan personal tetapi kelompok. Satu kelompok cukup 2 orang. Jadi, Anda silakan langsung mencari rekan kelompok Anda. Terus nanti harap segera ditulis di grup Telegram itu. Misalnya saya dengan si B, nanti si C dengan si D. Nah, itu langsung ditulis saja di Telegram. Oke, minggu ini Anda harus sudah memastikan siapa teman kelompoknya. Targetnya itu. Minggu depan targetnya Anda sudah harus mendapatkan temanya. Tema apa yang mau ditulis untuk portofolio penilaian. Karena nanti minggu ke-7 tugas itu harus sudah dikumpul. Mulai minggu ke-8-nya kan nanti sudah ganti dosen. Oke ya, jadi itu ya kisi-kisi portofolio penilaiannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait itu? Silakan. Mau bertanya Pak, kalau contoh artikel yang sosio-religio teknis itu ada nggak Pak? Maksudnya biar ada referensi gitu Pak. Sosio-religio yang dimaksud itu yang seperti apa? Ada. Nanti insya Allah saya berikan beberapa linknya yang dulu ditulis oleh kakak-kakak tingkat Anda gitu ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke pengantar materi? Hari ini sih saya paling ya cuman 1/4 jam ini nanti karena saya harus balik ke rapat. Ada lagi kah? Pak, saya mau tanya sedikit terkait jadwal tadi. Memastikan tadi untuk yang hybrid itu Selasa pukul 8.50 ya, Pak? Berarti. Ya, ya, sesuai jadwal itu. Kalau nggak salah ruangannya 101 atau 102 ya, saya nggak hafal itu. Nanti dicek aja. Soalnya kan Oke. dari kelas B ini agak berbeda, Pak, ini. Iya, iya. Makanya Nah, tadi saya sampaikan nanti karena materinya sama persis, saya gabungkan saja. Biar nanti lebih kaya ininya ya. Lebih kaya ini, apa namanya, diskusinya. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanya?
Kalau untuk penilaian itu di penulisan selesai. Tapi kan saya biasanya mengencourage ya, mendorong mahasiswa itu yang sudah dapat tulisan, kalau bisa sih jangan berhenti hanya dikumpulkan ke dosen untuk dapat nilai, rugi ya, rugi. Maksudnya sama-sama nulis, itu coba usahakan nulis yang agak baik, kan sambil latihan ini ya. Kalau nanti menurut saya, wah ini tulisannya lumayan baik nih, nah itu bisa disubmit. Jadi nanti ketika lulus kuliah, Anda itu tidak hanya mendapatkan nilai, tetapi Anda mendapatkan portofolio publikasi yang nanti bisa masuk ke CV Anda. Jadi kalau ke depan Anda nanti mau melamar entah jadi dosen atau melamar jadi peneliti, terutama itu ya, itu nanti akan menambah kuat CV Anda. Oh ternyata ini pernah publikasi bla bla bla. Nah selama ini kan saya kenapa model portofolio penilaian saya itu adalah artikel, supaya nanti kalau hasilnya itu lumayan, menurut saya ini layak di submit ke jurnal, itu biar bisa terpublikasi. Jadi tidak hanya berhenti di nilai. Kalau nilai itu kan sudah mainstream ya, semua kuliah pasti dapat nilai ya. Tapi kalau setelah kuliah, Anda misalnya selama kuliah berhasil menerbitkan 3 artikel atau bahkan 5 artikel, misalnya setiap kuliah eh, hasilnya bisa dapat 1 artikel terbit, wah itu luar biasa nanti. Anda mau ngelamar beasiswa S3 itu kuat banget CV-nya. Wah ini sudah sangat biasa publikasi ya, layak dipertimbangkan. Nah itu maksud saya Mas. Ya, ada yang lain lagi mungkin mau ditanya? Kalau untuk misalnya template-nya itu apakah harus dari Sinta 2 atau Sinta 1, Pak? Saran saya sih minimal Sinta 2 ya. Mau Sinta 1 lebih baik lagi. Mau yang Scopus lebih luar biasa lagi gitu ya. Cuman ambil minimal yang sebelah Sinta 2. Sinta 2 ya. Sinta 2 itu kan yang terakreditasi nasional. Sinta 1 lebih bagus lagi karena dia biasanya sudah Scopus. Atau mau yang Q4, Q3, Q2, Q1 juga boleh. Toh misalnya gagal kan ya ndak ada ruginya toh. Anda tetap dapat nilai kok. Kalau untuk kuliahnya ya. Jadi setting targetnya itu silakan disetting masing-masing. Wah saya kalau bisa sekalian lah mau target yang Sinta 1. Ya silakan aja. Mau targetnya Anda cuman Sinta 2 itu ya insya Allah nanti kalau ngumpul artikel draftnya itu dapat nilai. Tapi kalau misalnya berhasil terbit, selain dapat nilai, yang lebih penting Anda dapat portofolio publikasi. Itu jauh lebih penting. Apalagi untuk kuliah S2 ya. Ya memang ada bedanya antara kuliah S1 dengan S2. S2 itu kan persiapan untuk S3. Nah, kalau nanti Anda punya banyak portofolio publikasi, mau daftar S3 atau beasiswa S3, potensinya akan jauh lebih tinggi kalau Anda punya list yang memadai gitu ya. List publikasi maksudnya. Gitu, Mas. Baik, Pak. Oke, masih ada atau cukup? Jadi Pak mau bertanya Pak, Silahkan. mungkin untuk kan kuliah Bapak kan sampai pertengahan semester ya Pak ya. Untuk selanjutnya kan digantikan ini sama asisten Bapak tadi. Itu perkuliahannya apakah masih hybrid Pak? Untuk memperjelas lagi Pak. Ya, itu nanti saya nggak bisa jawab sekarang. Ya, saya nanti ya masih dulu ke Pak Aulia, apakah mau meneruskan model saya ini atau punya model yang lain gitu, Mas. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin saya masuk ke materi. Ini pengantar dulu. Anda pernah dengar istilah socio-technical system atau belum? Selama ini? Belum, Pak. Belum ya. Socio-technical system design. Jadi perancangan sistem sosioteknis. Nah, sistem sosioteknis itu apa? Jadi begini. Ketika kita itu siapa toh? Kita itu adalah perancang sistem komputasi. Oke. Jadi Anda itu kalau S1-nya adalah sarjana-sarjana komputer, lulusan informatika, ilmu komputer misalnya atau teknologi informasi atau sistem informasi,
atau teknik komputer misalnya. Nah, dulu waktu S1 itu kan Anda diajari materi-materi kuliah yang harapannya nanti ketika lulus Anda punya kompetensi untuk merancang sistem komputasi, ya kan? Sistem komputasi itu kan bisa berupa algoritma, bisa berupa software, bisa berupa jaringan komputer, itu sistem komputasi. Nah, Anda ketika kuliah S1, yang S1-nya tadi ya ilmu komputer, informatika, sistem informasi, teknologi informasi, teknik komputer, itu kan ketika lulus harapannya Anda bisa merancang sistem komputasi, entah merancang algoritma, entah merancang software, perangkat lunak, aplikasi perangkat lunak, sistem perangkat lunak gitu ya, entah merancang sistem jaringan, jaringan komputer ya, bukan jaringan pertemanan. Nah, ketika merancang sistem itu, selama ini mungkin yang menjadi fokus prioritas perancangan itu adalah aspek teknisnya, aspek teknologinya. Nah, padahal yang namanya sistem komputasi, apapun bentuknya, misalnya algoritma, kecerdasan buatan, misalnya sistem informasi perpustakaan, sistem informasi perizinan, sistem informasi akademik, misalnya aplikasi-aplikasi perangkat lunak mobile, entah games, entah ride-hailing application, entah aplikasi mobile banking, entah aplikasi marketplace, nah atau sistem jaringan komputer, entah jaringan di perkantoran, jaringan di sekolah, jaringan di kampus, entah jaringan satu kota, entah jaringan satu negara, entah jaringan internasional, jaringan komputer internasional, internet gitu ya. Itu semua ujung-ujungnya yang memakai itu kan manusia. Jadi yang memakai semua sistem komputasi itu akhirnya adalah ya manusia. Jadi semua sistem komputasi itu dirancang untuk dimanfaatkan oleh manusia. Nah, oleh karenanya, karena yang memakai itu nanti manusia, end user dari sistem itu manusia, nah kita harus memahami manusia itu bagaimana. Jadi ketika kita merancang untuk manusia, kita harus memahami bagaimana manusia itu. Contoh yang lain, ketika kita merancang baju misalnya, kalau Anda perancang baju, perancang busana, Anda merancang busana untuk artis X. Nah kan Anda kan harus memahami artis X itu bagaimana behavior-nya, bagaimana interest-nya. Kenapa? Ya karena nanti si baju itu akan dipakai oleh artis X, bukan dipakai oleh yang lain. Nah, begitu juga ketika kita merancang sistem komputasi, end user-nya itu manusia, maka kita harus memahami bagaimana manusia itu. Nah, manusia itu kan makhluk sosial. Manusia itu makhluk sosial. Sehingga seharusnya ketika kita merancang sistem komputasi, kita harus membuka wawasan tidak hanya aspek teknis yang jadi pertimbangan dalam perancangannya, tetapi juga aspek sosialnya. Nah, oleh karena itu tadi disebut socio-technical. Jadi ada aspek teknis yang tentunya harus menjadi pertimbangan karena yang kita rancang itu sistem komputasi. Sistem komputasi itu adalah sistem teknis. Tetapi karena end user sistem itu nanti adalah manusia, maka kita juga harus mempertimbangkan aspek sosiologis karena manusia makhluk sosial. Nah, itulah konsep socio-technical system design. Perancangan sistem yang berwawasan sosio-teknis. Nah, di awal ini dulu, nanti sosio-religio teknis itu menyusul, gitu ya. Jadi, pertama, dari dulu waktu S1 pertimbangan kita waktu merancang sistem itu hanyalah sistem yang mempertimbangkan aspek teknisnya. Nah, sekarang kita harus mulai membuka wawasan. Oh iya ya, semua sistem itu nanti penggunanya manusia. Nah, bagaimana manusia itu wataknya, perilakunya, interestnya.
Nah, itu harus dipahami supaya nanti ketika kita merancang, kita itu memiliki wawasan perilaku manusia yang akan memanfaatkan sistem itu. Sehingga ketika sistem itu nanti dimanfaatkan oleh manusia, sistem itu akan fit gitu ya, akan fit in, akan pas dengan apa yang dimaui oleh manusia itu. Itulah socio-technical system design. Nah, lulusan ilmu komputer informatika, sistem informasi, teknologi informasi, teknik komputer itu kan semuanya harus memiliki kemampuan perancangan. Jadi Anda semua itu harusnya memiliki kemampuan merancang sistem komputasi. Nah, merancang itu sebenarnya kerjaan siapa toh? Kerjaan insinyur. Insinyur itu kerjaannya merancang. Ya, merancang secara teknis. Insinyur itu. Jadi ilmu kita itu tergolong ilmu terapan, applied science, bukan ilmu murni. Nah, ilmu-ilmu terapan itu saudaranya ilmu-ilmu terapan yang lain. Pendidikan itu kan ilmu terapan. Kerjaannya apa orang pendidikan? Merancang sistem pendidikan. Hukum itu ilmu terapan. Kerjaannya apa? Merancang sistem hukum yang mengatur kehidupan antar manusia. Kedokteran itu ilmu terapan. Merancang apa? Merancang sistem treatment. Merancang sistem treatment. Treatment itu adalah perawatan terhadap manusia yang sakit. Nah, semua merancang kerjaannya orang-orang terapan itu. Nah, kalau kita insinyur di bidang sistem komputasi, ya yang kita rancang sistem komputasi. Kalau orang teknik industri itu merancang apa? Merancang sistem produksi. Bagaimana memproduksi barang manufaktur misalnya. Kalau orang teknik sipil merancang sistem bangunan. Kalau orang elektro merancang sistem kelistrikan atau tata letak sirkuit, merancang sistemnya itu. Oke, dari sini dulu bisa dipahami atau belum? Kalau ada yang mau tanya silahkan. Halo, cek. Halo. Ya, halo Pak, belum ada pertanyaan. Oke, jadi kalau gitu saya masuk ke definisinya ya. Perancangan sistem sosioteknis itu merupakan perancangan terhadap sistem komputasi dalam hal ini ya, karena kita orang komputer, yang kita rancang sistem komputasi, yang tadi bisa berbentuk algoritma, bisa berbentuk sistem atau aplikasi perangkat lunak, sistem atau aplikasi software, bisa juga berupa sistem jaringan komputer, itulah sistem komputasi ya, yang memadukan dan mengakomodasi aspek-aspek sosial. Sosial itu kultur manusia, struktur organisasi antar manusia, serta aspek-aspek teknikal. Aspek-aspek teknikal itu contohnya bagaimana metode penugasannya atau pekerjaannya, dan bagaimana teknologi atau permainan yang dipakai dalam sistem itu. Nah, selama ini kan ketika Anda merancang sistem komputasi, itu kan Anda hanya memperhatikan aspek teknikalnya. Bagaimana bisnis prosesnya, itu metode tugas atau pekerjaan. Bagaimana teknologinya yang dipakai. Yaitu memang Anda harus kuasai karena itu adalah bidang utama Anda, teknisnya. Tetapi kalau hanya mempertimbangkan aspek teknisnya, itu kurang. Kenapa? Karena nanti end user-nya sistem ini adalah manusia. Sehingga juga perlu dipertimbangkan aspek kemanusiaannya, aspek sosialnya. Jadi itu yang dimaksud dengan socio-technical system design atau perancangan sistem sosio-teknis. Nah, jadi selama ini kalau Anda itu merancang sistem komputasi, kan Anda harus memahami aspek-aspek teknisnya. Nah, aspek-aspek teknisnya itu dari yang paling bawah itu gambarannya. Dari yang paling bawah itu peralatannya. Ketika Anda merancang misalnya aplikasi mobile untuk marketplace, misalnya Anda mau merancang aplikasi semacam Shopee, Bukalapak, Tokopedia gitu-gitulah. Kan Anda pertimbangkan dulu equipment itu, aspek teknis terkait equipment.
platformnya itu nanti apa ya ini ya, aplikasi ini ya. Platformnya itu eh, kalau yang sudah ngambil RPL harusnya ingat ya, platform itu apa. Dulu masih ingat nggak yang saya jelaskan tentang platform itu? Jangan-jangan itu aja udah lupa. Kalau lupa ya wassalam. Anda kan harusnya menguasai aspek teknis dan ini ditambah dengan aspek sosialnya. Lah kalau aspek teknisnya aja udah lupa kan bagaimana nanti? Ini kan sebagian sudah ngambil RPL ya. Oke, saya mau tanya ini, yang udah pernah ngambil RPL, masih ingat nggak dulu saya jelasin tentang platform? Nah, platform itu apa aja? Masih ingat nggak? Halo? Halo? Kok nggak ada yang respon ya? Halo, cek. Cek, Masuk, lupa Pak. Pak. Iya, gimana? Yang pernah ngambil RPL, masih ingat nggak? Platform itu apa dulu? Halo? Sudah lupa semua kah? Halo, cek. Iya, masih ingat dulu platform itu apa? Kelompok teknologi yang digunakan sebagai dasar di mana aplikasi atau proses dikembangkan, Pak. Ya, dia adalah software-software yang diperlukan supaya aplikasi itu bisa berjalan di atas kumpulan software-software itu. Nah, kumpulan software-software itu apa saja? Kan ada sistem operasi. Sebuah aplikasi tidak akan berjalan kalau tidak ada sistem operasi. Terus apa? Compiler bahasa pemrograman, ya kan? Jadi aplikasi itu kan ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu. Supaya dia bisa berjalan kan dia butuh compiler bahasa pemrogramannya. Oke, terus kadang ada database management system atau database engine-nya. Kalau aplikasi itu memerlukan database. Terus kadang perlu library-library tertentu. Kalau aplikasi itu memerlukan library-library, yang sekarang apalagi banyak penggunaan API gitu ya, Application Programming Interface. Nah itu kan library-library itu kan juga software yang harus ada supaya aplikasi berjalan. Semua software-software yang harus ada supaya aplikasi berjalan itu menjadi platform. Yang lain contohnya apa? Protokol-protokol. Protokol transfer file, protokol komunikasi, itu kan bentuknya juga jadinya software. Kalau ada SDK yang digunakan, software development kit, itu juga bagian dari platform. Apalagi kalau aplikasinya itu berjalan di cloud service yang sudah memiliki platform-platform tertentu. Nah, oke. Jadi, aspek teknisnya ini yang pertama hardware dulu. Equipment itu bentuknya hardware. Ketika Anda mau mengembangkan aplikasi, itu kan Anda harus memahami nanti aplikasi itu hardware-nya apa yang dipakai. Contoh, aplikasi saya itu nanti harusnya bisa berjalan di atas HP dengan spesifikasi XYZ. Tapi dia itu nanti harus mengakses database di server. Nah, servernya itu spesifikasinya XYZ. Itu kan equipment itu, peralatan. Nah, semua equipment itu, ini kan bagian dari arsitektur ya. Bagian dari arsitektur, nanti semua equipment itu harus dilengkapi dengan platformnya tadi. Jadi ada equipment, ada platform. Platform itu di sini operating system dan communication and data management. Nah, baru nanti si aplikasinya itu sendiri. Nah, aplikasinya itu sendiri. Nah, makin ke atas ini adalah setelah aplikasi itu, itulah aspek sosialnya. Kalau bisnis proses itu setengah teknis, setengah sosial sudah itu. Jadi selama ini ketika Anda belajar rekayasa perangkat lunak atau software engineering, kan Anda mempelajari platformnya, sistem operasi, dan teman-temannya tadi,
terus aplikasinya, dan bisnis prosesnya. Nah, itu yang Anda pelajari di RPL. Nah, tapi ketika kita merancang sistem secara utuh keseluruhan, kita itu perlu memahami selain aspek itu. Makanya kadang juga ada mata kuliah namanya sistem engineering, bukan software engineering. Jadi rekayasa sistem. Nah, kalau sistem engineering itu yang dipelajari RPL plus hardware-nya, equipment-nya, dan organisasinya. Nah, organisasi ini sudah aspek sosial. Jadi kalau rekayasa sistem, bukan rekayasa perangkat lunak, itu dia juga mencoba untuk memahami aspek sosialnya, tapi hanya terbatas di aspek organisasinya. Nah, padahal nanti kalau kita mau merancang sistem sosio itu harus sampai ke aspek sosialnya, society-nya. Bagaimana masyarakatnya itu. Kalau ini sistem untuk perpustakaan, misalnya sistem informasi perpustakaan, bagaimana masyarakat perpustakaan di situ beroperasi. Kalau ini sistem informasi akademik, bagaimana masyarakat akademik di situ berjalan. Bagaimana sivitas akademik di situ beroperasi. Nah, itu kan sudah ada aspek-aspek sosialnya. Oke ya, jadi pengantarnya itu dulu untuk hari ini, karena saya harus balik ke rapat ya. Wawasan pengembangan sistem itu harus mulai terbuka lebih lebar, tidak hanya aspek teknisnya. Waktu Anda kuliah RPL itu hanya berkait dengan arsitektur, itu ada hardware, platform, setelah itu aplikasinya, sedikit kita menyinggung bisnis prosesnya, tetapi kita juga harus mulai membahas juga tentang aspek sosialnya, aspek organisasi dan kemasyarakatannya. Nah, nanti kalau religio-teknis, sosio-religio-teknis, itu lebih luas lagi cakupannya. Oke, itu sementara ya untuk pembuka hari ini. Saya mohon maaf karena ini juga bersamaan dengan rapat prodi. Sebelum ditutup yang hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan dulu terkait pembukaan ini? Oke, penting ya presensi. Oke, saya sebenarnya saya nggak terlalu ini ngurusi presensi ya, tapi ginilah, kalau untuk minggu pertama ini saya anggap masuk semua aja lah nanti. Gitu ya, sementara ya. Untuk materinya Pak, apakah Saya share nanti di Telegram. Tadi saya mau nge-share, tapi kan belum 100% membernya masuk. Daripada nanti ada yang miss-miss, saya nunggu 41 mahasiswa sudah join semua. Jadi nanti tolong teman-temannya yang belum join segera di-invite ya, supaya nanti kalau Siap, sudah Pak. lengkap saya bisa share materinya. Siapa? Oke? Ada lagi yang mau ditanya? Tidak Pak, sudah cukup. Oke, terima kasih. Nanti insya Allah kita Kamis jam 8.50. Nanti insya Allah linknya saya kirim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Bapak. banyak Pak. Ya.